Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu di sini dalam mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ibu di sini akan menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat, yang mana penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dibuktikan di dalam masyarakat dengan cara budaya gotong royong. Kemudian yang kedua ini, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Sebelum kita melanjutkan ke materi, maka kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada materi berikut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah kalian bisa membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik diharapkan mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Kemudian yang kedua, di sini peserta didik diharapkan untuk bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat dengan konsekuen. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, nanti Ibu akan memberikan tugas secara mandiri. Di sini peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu di sini melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik mampu menginternasionalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan atau wujud nyata. Materi yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian praktikal ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, di sini ada 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian yang kedua yaitu masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian yang ketiga yaitu masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Itu dinamika kehidupan bangsa dari semenjak awal kemerdekaan. Kemudian kita lanjutkan di sini masa awal kemerdekaan. Dalam artinya masa awal kemerdekaan yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil yang biasa dikenal dengan APRA. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis atau biasa disebut PKI yang terjadi di Madiun. Kemudian di sini pada masa Orde Lama. Orde Lama itu dimulai tahun 1959 sampai dengan 1966.
Yang mana di sini ideologi Pancasila berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Kalau yang dimaksud dengan liberalisme dan komunisme itu pada dasarnya hampir sama. Liberalisme itu suatu paham yang menganut kebebasan, begitu juga dengan komunisme. Dalam artinya dia beranggapan bahwa ideologi Pancasila berdiri berdasarkan liberalisme dan komunisme. Kemudian Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Ini masa Orde Baru. Orde Lama, maaf. Kemudian kita lanjutkan di sini pada masa Orde Baru. Orde Baru itu bergerak dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang mana kalian perhatikan di situ ada gambar tikus. Tikus yang di situ itu tikus yang sedang menggigit uang. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan mulai adanya korupsi, nepotisme, yang istilahnya disebut dengan KKN dimulai pada masa Orde Baru, yang mana manusia itu bisa dikatakan sebagai tikus karena manusia di sini di masa Orde Baru semuanya itu betul-betul suka dengan uang. Masa Orde Baru berupaya mengembalikan nilai Pancasila pada kemurniannya. Kemudian dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Kemudian yang selanjutnya, pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bisa mengemukakan pendapat pada masa Orde Baru. Kemudian masa reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, yang mana pada masa ini ditandai dengan pemerintahan era reformasi berupaya menjaga penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Kemudian adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Ini masa reformasi. Kita lanjutkan yang B. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya di sini menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian menjadikan Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Semua peraturan perundang-undangan ataupun apapun yang dimaksud di sini yang menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Kemudian praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Ini praktek ideal Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup bangsa. Kita lanjutkan. Di sini ada kelima panca. Di sini ada kelima sila Pancasila, merupakan nilai dasar. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya lima, sila artinya dasar. Jadi dikatakan lima dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan nilai Pancasila, harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Kalau kita berbicara tentang nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
Selanjutnya nilai praksis, yaitu realisasi nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu kelima sila. Kemudian di sini ada yang upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, upaya nilai masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dalam artinya di sini upayanya apa aja? Kita lihat yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila kita lihat dalam bidang politik, yaitu pemerintah berusaha menyelenggarakan pemilu secara luberjurdil, artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu langkah pemerintah yang pertama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, di sini juga pemerintah mewujudkan nilai Pancasila di dalam bidang ekonomi, yaitu dengan cara menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Dalam artinya di sini koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan, yang mana dalam bentukan koperasi ini tidak terlalu mencekik masyarakat dalam hal misalnya pinjam meminjam dalam bidang uang. Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Contoh yang diberikan pemerintah di dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Kemudian yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Upaya pemerintah mewujudkan nilai Pancasila yaitu dilaksanakannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Di sini pemerintah menggunakan sistem pertahanan Sis-Hankam rata, yang mana TNI dan Polri dijadikan sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat dijadikan sebagai kekuatan pendukung. Ini upaya pemerintah. Kemudian upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai Pancasila. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Contohnya di dalam lingkungan keluarga yaitu dengan cara gotong royong, saling menghormati dan menyayangi, menjaga nama baik. Itu upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga. Kemudian di dalam sekolah, lingkungan sekolah yaitu dengan cara menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, mematuhi tata tertib. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Kemudian upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang terakhir dalam lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mengedepankan toleransi antara umat beragama. Yang kedua, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ini cara-cara mewujudkan Pancasila. Demikianlah materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau tidak ada hal yang kalau kurang jelas, nanti kalian silakan bertanya di dalam classroom PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.